action. Dari pencak silat menuju Hollywood, Iko Uwais bukan sekadar aktor laga biasa. Tendangannya berhasil membawanya dari industri film Indonesia menuju panggung perfilman dunia. Ia pernah beraksi dalam film internasional, berhadapan dengan bintang-bintang besar Hollywood, bahkan menjadi bagian dari waralaba legendaris seperti Star Wars. Tapi ini baru permulaan, karena ternyata ada 10 film internasional yang menjadi saksi perjalanan luar biasa Iko Uwais menaklukkan dunia. Dan inilah daftar lengkapnya. 1. Man of Tai Chi. Perjalanan Iko Uwais menuju dunia perfilman internasional semakin terlihat ketika ia tampil dalam film Man of Tai Chi yang dirilis pada 2013. Film ini disutradarai oleh Keanu Reeves, yang juga menjadi pemeran utama. Iko Uwais memerankan karakter bernama Gilang Sanjaya. Meskipun perannya bukan sebagai pemeran utama, kehadiran Iko menjadi bukti bahwa kemampuan bela diri dari Indonesia mulai mendapatkan perhatian di industri film internasional. Film ini juga menjadi salah satu langkah penting bagi Iko untuk memperkenalkan kemampuan silatnya kepada penonton dunia. Dan ternyata, ini baru permulaan. 2. Star Wars, The Force Awakens. Siapa yang menyangka seorang aktor laga asal Indonesia bisa muncul dalam salah satu waralaba film terbesar sepanjang sejarah. Iko Uwais mendapatkan kesempatan tampil dalam Star Wars, The Force Awakens pada 2015. Dalam film tersebut, Iko memerankan karakter Rasu Quincy. Yang menarik, Iko tidak tampil sendirian. Ia juga hadir bersama dua nama yang sudah tidak asing bagi penggemar film laga Indonesia, yaitu Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Penampilan mereka memang tidak panjang. Namun, bagi Iko Uwais, keterlibatan dalam film sebesar Star Wars merupakan sebuah pencapaian tersendiri. Dari dunia pencak silat Indonesia, kini Iko sudah berada di galaksi yang sangat jauh. 3. Beyond Skyline. Pada 2017, Iko Uwais tampil dalam film fiksi ilmiah dan laga berjudul Beyond Skyline. Dalam film ini, Iko memainkan karakter bernama Sua. Film tersebut mempertemukan Iko dengan aksi berskala internasional yang lebih besar. Jika biasanya Iko dikenal lewat pertarungan jarak dekat dan adegan bela diri yang intens, kali ini ia harus berhadapan dengan ancaman alien dan situasi yang jauh lebih besar. Menariknya, Iko juga terlibat dalam koreografi aksi film tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Iko bukan hanya sebagai aktor. Ia juga memiliki pengalaman sebagai seorang koreografer adegan laga. 4. Milei 22. Pada 2018, Iko Uwais mendapatkan salah satu peran internasional yang cukup penting. Judulnya adalah Milei 22. Dalam film ini, Iko berperan sebagai Linur. Ia beradu akting dengan Mark Wahlberg dan sejumlah aktor internasional lainnya. Berbeda dari beberapa penampilan sebelumnya, kali ini karakter Iko memiliki peran yang cukup sentral dalam cerita. Linur digambarkan sebagai sosok misterius yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bertarung. Dan tentu saja, adegan pertarungan Iko menjadi salah satu daya tarik utama. Film ini semakin memperkuat posisi Iko sebagai salah satu aktor laga Indonesia yang mampu bersaing di panggung internasional. 5. TRIPLE Threat. Kalau Anda penggemar film laga, judul yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi. Triple Threat dirilis pada 2019. Film ini menjadi salah satu proyek internasional yang menarik karena menghadirkan banyak bintang bela diri dari berbagai negara. Iko Uwais berperan sebagai Jaka. Yang membuat film ini semakin menarik adalah kehadiran nama-nama besar dalam dunia bela diri dan film aksi, seperti Tony Jaa, Scott Adkins, Michael Jai White, dan Tiger Chen. Bayangkan, beberapa bintang laga internasional dikumpulkan dalam satu film, dan Iko Uwais menjadi salah satu pusat perhatian di dalamnya.
Film ini membuktikan bahwa nama Iko sudah semakin diperhitungkan di antara para bintang film laga dunia. 6. STUBER. Tidak semua film Iko Uwais harus penuh dengan suasana serius dan pertarungan brutal. Hal itu terlihat dalam film Stuber yang dirilis pada 2019. Dalam film ini, Iko memainkan karakter bernama Oka Tejo. Film tersebut merupakan perpaduan antara aksi dan komedi. Iko beradu akting dengan Dev Bautista dan Kumail Nanjiani. Bagi Iko, film ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan sisi lain dari kemampuan aktingnya. Bukan hanya sebagai jagoan yang bertarung, tetapi juga sebagai bagian dari film yang memiliki unsur komedi dan hiburan. Dengan kata lain, Iko mulai menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya bisa memukul dan menendang. Ia juga bisa menjadi bagian dari film dengan genre yang lebih beragam. 7. SNAKEISGI YOORIGINS. Pada 2021, Iko Uwais kembali muncul dalam film Hollywood berskala besar. Kali ini melalui SNAKEISGI Yo Origins. Film ini merupakan bagian dari dunia GI. Yo, Iko memainkan karakter Heartmaster. Dalam film tersebut, ia kembali menunjukkan kemampuan bela diri yang menjadi ciri khasnya. Namun, kali ini Iko berada dalam dunia sinematik yang sudah memiliki basis penggemar internasional. Kehadirannya menjadi salah satu daya tarik bagi penonton Indonesia dan penggemar film laga yang sudah mengikuti perjalanan karirnya sejak era The Raid. Dari pencaksilat, kini Iko berada di dunia GI. Yo, sebuah perjalanan yang tentu tidak pernah mudah. 8. Fistful of Vengeance. Pada 2022, Iko Uwais kembali memainkan karakter Kaijin dalam film Fistful of Vengeance. Film ini merupakan kelanjutan dari dunia Wu Assassins, serial Netflix yang sebelumnya dibintangi Iko sebagai karakter utama. Dalam film ini, Iko kembali menjadi pusat cerita. Pertarungan demi pertarungan pun menjadi bagian utama dari perjalanan Kaijin. Bagi penggemar Iko Uwais, film ini menjadi kesempatan untuk melihat kembali kemampuan bela dirinya dalam sebuah produksi yang menyasar penonton global. Karakter Kaijin juga memperlihatkan bagaimana Iko mulai dipercaya membawa sebuah karakter utama dalam produksi internasional. 9. DEXPEND4BLES. Kemudian datang salah satu proyek yang paling menarik perhatian, The Expend14. Film yang dirilis pada 2023 ini merupakan bagian dari waralaba The Expendables. Dan kali ini, Iko Uwais tidak datang sebagai protagonis. Ia justru memainkan karakter antagonis bernama Rahmat. Iko berhadapan dengan sejumlah bintang film laga terkenal dunia, termasuk Jason Statham dan Sylvester Stallone. Bagi Iko, ini adalah kesempatan besar. Sebab, ia tidak hanya tampil dalam film Hollywood. Ia juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi lawan dari para legenda film aksi dunia. Dan seperti biasa, ketika Iko Uwais muncul dalam sebuah film, penonton tentu menunggu satu hal, adegan pertarungan. 10. Ash. Perjalanan Iko Uwais di panggung internasional terus berlanjut melalui film Ash. Dalam film ini, Iko memainkan karakter bernama Adi. Film tersebut menghadirkan genre fiksi ilmiah dan thriller, dengan sejumlah nama internasional dalam jajaran pemainnya. Kehadiran Iko dalam film ini menunjukkan bahwa karir internasionalnya tidak berhenti pada film aksi tradisional. Ia terus mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam proyek dengan genre dan skala yang berbeda. Dan ini menjadi bukti bahwa perjalanan Iko Uwais di industri film internasional masih terus berkembang. Dari seorang praktisi pencaksilat, Iko Uwais perlahan berubah menjadi salah satu aktor laga Indonesia yang dikenal dunia. Perjalanannya dimulai dari film-film Indonesia. Kemudian ia tampil dalam produksi internasional. Bahkan, namanya bisa muncul dalam waralaba sebesar Star Wars dan The Expendables. Ia juga pernah berbagi layar dengan sejumlah aktor terkenal dunia. Namun, satu hal yang membuat Iko Uwais tetap berbeda adalah identitasnya. Ia membawa pencaksilat Indonesia ke layar internasional.
Setiap tendangan, setiap pukulan, setiap koreografi pertarungan, seolah menjadi pengingat bahwa Indonesia juga memiliki aktor laga yang mampu berdiri sejajar di panggung dunia. Dan mungkin, perjalanan Iko Uwais belum selesai. Karena setelah menaklukkan berbagai panggung internasional, pertanyaannya sekarang adalah, film besar apa lagi yang akan menjadi petualangan Iko Uwais berikutnya? Kita tunggu saja.